Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alexander SIP, pengasuh mata kuliah Policy Network Analysis. Pada pagi ini, mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita akan membahas tentang materi koalisi advokasi kebijakan. Apa itu konsep koalisi advokasi dan apa manfaatnya dalam kebijakan publik. Ini merupakan materi keempat dari mata kuliah kita. Baik saudara-saudari peserta mata kuliah Policy Network Analysis, kalau kita bicara apa itu koalisi dan advokasi dalam kebijakan publik, dalam hal ini koalisi kebijakan ini berhubungan dengan partisipan. Partisipan artinya aktor, eksekutif, legislatif, masyarakat, atau siapapun yang terikat dalam nilai kebijakan yang sama dan melakukan koordinasi yang sungguh-sungguh dalam pengelolaan policy making atau policy implementing. Baik, kalau kita bicara apa itu koalisi kebijakan adalah partisipan memiliki elemen, memiliki unsur. Unsur itu paling tidak terdiri dari 3. Yang pertama, policy broker. Policy broker ini adalah aktor yang mencari titik temu dalam konflik kebijakan, di mana banyak partisipan koalisi yang berusaha mempengaruhi proses dan hasil kebijakan. Baik, saudara-saudari mahasiswa sekalian, dalam praktek implementasi maupun formulasi kebijakan, ini banyak aktor yang berusaha mempengaruhi kebijakan berdasarkan sumber daya yang mereka miliki untuk mempengaruhi kebijakan. Nah, titik temu dalam konflik-konflik tersebut ini dilakukan dalam proses akomodasi kepentingan, dan partisipan pelaksananya adalah policy broker. Mereka yang mencari titik temu dalam konflik kebijakan. Yang kedua, ketika kita bicara apa itu elemen koalisi kebijakan, kita bicara tentang sumber daya kebijakan. Apa itu sumber daya kebijakan? Ketika partisipan kebijakan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mengelola, mempengaruhi kebijakan melalui cara mereka mengembangkan strategi. Nah, apa yang digunakan? Sumber daya. Sumber daya dapat berwujud manusia, dapat berwujud informasi, dapat berwujud teknologi, sumber daya keuangan, dan lain-lain, termasuk otoritas juga. Jadi karena sumber daya kebijakan ini merupakan hal yang langka, sementara tidak ada satupun kebijakan yang dapat diimplementasikan tanpa sumber daya, maka strategi mengelola sumber daya untuk mempengaruhi kebijakan ini menjadi sangat penting dalam policy making dan policy implementing. Baik, yang ketiga, elemen dari koalisi kebijakan adalah venue. Venue ini adalah arena-arena kebijakan, di mana kebijakan itu berada, di mana kebijakan itu dilaksanakan, atau di mana kebijakan itu dapat berpengaruh terhadap publik. Baik, kita sudah bicara tentang konsep koalisi. Selanjutnya, apa itu konsep advokasi kebijakan? Nih, kalau kita bicara advokasi kebijakan, paling tidak saya mengambil 3 definisi. Advokasi kebijakan adalah strategi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan atau tindakan kebijakan. Advokasi kebijakan dapat berupa proses yang sungguh-sungguh, proses dialogis untuk mewujudkan komunikasi yang bersifat persuasif dalam konteks kebijakan ini ya. Kemudian definisi ketiga adalah proses yang membutuhkan momentum dan mendukung dari ide kebijakan atau rekomendasi kebijakan yang merupakan usulan. Jadi dalam konteks ini advokasi kebijakan dapat berupa strategi, dapat berupa proses yang bersifat dialogis, proses negosiasi, kemudian dapat juga berupa proses yang membutuhkan momentum dan dukungan dalam rangka melakukan rekomendasi atau usulan
dari kebijakan. Nah, kesimpulan dari advokasi kebijakan, apa itu advokasi kebijakan? Advokasi kebijakan adalah proses negosiasi, proses mediasi yang terdiri dari banyak dialog atau beberapa atau satu dialog, ya, melalui satu kelompok yang berpengaruh yang dilakukan oleh beberapa pemimpin yang dapat membentuk opini, yang akhirnya pengambil kebijakan, pengambil keputusan ini mengambil alih ide tersebut. Mereka setuju, bahkan mereka melakukan tindakan terhadap hasil dari advokasi kebijakan tersebut. Jadi advokasi kebijakan itu adalah proses negosiasi, proses mediasi, sehingga kebijakan ini dapat diterima, dilaksanakan dalam bentuk tindakan-tindakan kebijakan yang nyata. Baik, selanjutnya kalau kita bicara apa itu struktur dari advokasi koalisi atau kerangka kerja dari koalisi advokasi, saya ingin menggunakan model yang dikembangkan oleh Sabatier dan Jenkins tahun 1999 tentang ACF atau Advocacy Coalition Framework. Baik, menurut Sabatier dan Jenkins Smith, maka kalau kita bicara apa itu struktur dari advokasi, dia terdiri dari paling tidak parameter yang stabil dan sistem eksternal atau event-event yang merupakan sistem eksternal. Sistem eksternal yang terdiri dari perubahan sosioekonomi, perubahan pandangan dan pendapat terhadap kebijakan, perubahan sistem pemerintah, kemudian keputusan politik dan kebijakan dan akibat-akibat kebijakan ini merupakan eksternal sistem yang mempengaruhi variabel parameter kebijakan yang stabil. Jadi internal kebijakan itu terdiri dari ukuran-ukuran yang bersifat stabil. Nah, apa itu ukuran-ukuran stabil yang merupakan parameter dari sebuah kebijakan? Itu dalam kebijakan pasti memiliki apa yang kita sebut dengan atribut dasar mengenai problem area kebijakan. Kemudian pola distribusi dari sumber daya. Kemudian struktur dan nilai internal dalam satu kebijakan. Kemudian yang terakhir, struktur tata aturan yang legal dalam satu kebijakan. Nah, inilah sebenarnya parameter relatif dalam kebijakan publik yang dapat kita nilai secara internal ada dalam satu kebijakan. Nah, parameter yang stabil ini mempengaruhi bagaimana tingkat konsensus atau kesepakatan terhadap kebutuhan perubahan kebijakan, yang kemudian mempengaruhi constraint kebijakan atau batasan-batasan atau keterbatasan kebijakan dan sumber daya yang dimiliki oleh aktor-aktor yang berada dalam subsistem kebijakan. Kemudian constraint dengan sumber daya ini mempengaruhi policy subsistem, di mana policy subsistem itu seperti yang kita bahas terdiri dari policy broker, kemudian di dalam policy broker itu terdapat dalam koalisi terdapat tingkat policy belief atau tingkat kepercayaan nilai yang ada dalam kebijakan, sumber daya. Nah, ini kemudian berelaborasi menjadi keputusan-keputusan legal formal yang diambil pemerintah, menghasilkan kemudian tata aturan hukum, menghasilkan kemudian output kebijakan, output menghasilkan outcome, kemanfaatan kebijakan yang kemudian
secara siklus mempengaruhi juga, ini mempengaruhi external system dan kembali lagi mempengaruhi parameter internal dari kebijakan publik. Baik, ini pendapat dari Sabatier dan Jenkins, model model Sabatier tahun 99. Kita lanjutkan, mengapa kemudian advokasi kebijakan itu dibutuhkan. Paling tidak ada 3 argumen yang sangat menguatkan kebutuhan dari advokasi kebijakan. Pertama, developing policy capacity, pengembangan kapasitas kebijakan. Kebijakan apapun yang diadvokasi dengan baik akan menjadi kebijakan yang dipercaya, akan menjadi kebijakan yang legitimate, memiliki daya jual, daya tawar yang tinggi, sehingga dalam konteks advokasi kebijakan ini sangat penting dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan yang unggul. Kemudian broadening policy horizon. Ini advokasi kebijakan ini merupakan bagian yang penting untuk memperkenalkan polisi kebijakan publik secara horizontal. Jadi apapun itu, kalau tidak diketahui oleh publik, tidak dikenali oleh stakeholder, tidak dilegitimasi oleh kelompok-kelompok kepentingan, maka kebijakan itu tidak memiliki energi untuk diimplementasikan dalam ranah publik. Nah, advokasi kebijakan ini menyebarluaskan kebijakan publik di tengah-tengah stakeholder kebijakan. Kemudian selanjutnya, mengapa advokasi kebijakan diperlukan? Karena kebijakan yang dilakukan melalui proses advokasi ini akan mampu mengubah kebijakan. Jika kebijakan itu dinilai tidak baik atau kurang efektif, sehingga advokasi kebijakan ini dalam konteks praktek ini merupakan suatu upaya memberikan rekomendasi terhadap kelayakan implementabilitas advokasi kebijakan. Jika saja kita masuk dalam konteks plan, do, check, act, plan merencanakan, do mengerjakan, check mengecek atau mengevaluasi, dan act melaksanakan hasil evaluasi, maka advokasi kebijakan ini merupakan upaya untuk melakukan check and balance terhadap kelayakan kebijakan. Baik, mahasiswa sekalian, ini proses dalam advokasi kebijakan. Jadi dalam advokasi kebijakan ini ada proses demand. Demand itu adalah mempublikasi, mengartikulasi isu apa yang dapat diagendakan dalam proses kebijakan. Pelibatan aktor, network, dan otoritas. Kemudian decision making, ini adalah proses mengambil keputusan. Time and opening, ini target dari kebijakan. Current of thinking adalah kelayakan problem. Current position adalah di mana nilai dan kepentingan dari konsensus atau konflik yang perlu dilakukan dalam rangka advokasi kebijakan. Nah, dalam proses way into proses itu ada peran penting dari si pembawa pesan dan pesan itu sendiri, kemudian aktivitas, sehingga untuk melakukan advokasi kebijakan itu kita harus memahami tantangan apa yang perlu dilakukan dan titik ungkit apa yang dapat kita lakukan untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan. Nah, inilah yang disebut sebagai suatu penilaian visibilitas terhadap sasaran-sasaran proses advokasi kebijakan. Baik, mahasiswa sekalian, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah Policy Network Analysis materi ke-4.
dengan tema koalisi advokasi kebijakan. Saran, pertanyaan, kritik saya tunggu sebagai bentuk dari proses aktivitas pembelajaran kita. Saya cukupkan dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.